Ini sangat relevan banget gitu dan pasti sebenarnya dirasakan oleh hampir semua orang, of course tergantung dari kadarnya ya. Ada yang mungkin sedikit, tapi ada mungkin sudah sangat sudah sangat kronis gitu. Oke, kalau saya bisa bilang mungkin ada 3 ya sumbernya. Yang pertama itu adalah intake. Oke, intake itu berarti kita harus memperhatikan apa sih yang sebenarnya masuk, triggernya itu apa. Jadi sama seperti kalau misalnya kayak kita sakit perut, wah berarti kan ada makanan yang masuk, ada makanan yang kita konsumsikan yang akhirnya men-trigger hal tersebut gitu dalam tubuh kita. Nah sama pikiran pun juga seperti itu. Pasti apa nih intake-nya? Apa yang men-trigger? Kamu lagi mikirin apa sehingga kamu bisa sampai stres seperti itu? Kamu mendengar apa sehingga kamu bisa sampai takutnya seperti itu? Kamu melihat apa sehingga kamu bisa seperti itu? Nah, jadi kita harus sadari dulu nih intake-nya alias sumbernya. Nah, kalau kita sudah tahu sumbernya dan kita tahu itu sumber yang sangat negatif, yang sangat membahayakan gitu kan, berarti kita harus bisa memutuskan dan jauh-jauh dari hal-hal yang sangat negatif itu. Gitu. Jadi jangan sampai itu jadi masuk terus. Jadi stop it, kita bentengi. Oke, nah jadi itu yang pertama ya, sadar apa yang masuk ke dalam pikiran kita, ya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dengan siapa kita bergaul, apa yang kita baca itu sangat berpengaruhi. Jadi yang pertama adalah intake. Oke, nah yang kedua itu adalah imagination. Oke, nah maksudnya saya imagination itu seperti apa? Karena seperti saya bilang ya, walaupun sudah masuk sedikit, tapi seringkali yang membuat kekhawatiran berlebihan itu adalah imajinasi kita yang membuat itu berkembang. Nah, jadi seringkali ada banyak orang tuh mengambil kesimpulan yang pertama itu adalah permanen. Permanen itu misalnya contohnya nih, wah karena satu kegagalan saya sekali, sedikit aja gagal, terus kita berpikir, waduh kayaknya selamanya nih saya nggak akan berhasil. Nah contohnya misalnya nih ya, yang simpel aja, yang anak muda misalnya baru putus cinta, gagal cinta gitu ya. Hal yang sederhana contohnya putus cinta, langsung akhirnya berpikir, waduh kalau saya putus cinta seperti ini berarti gagal, selamanya saya nggak akan bisa menikah, selamanya saya akan hidup sendiri sampai tua, selamanya saya akan selalu berada dalam kondisi ini gitu. Jadi membuat semua hal jadi permanen, dan itu imajinasi seperti itu yang akhirnya justru malah membuat lebih khawatir. Ya, oke. Atau seringkali mengeneralisasikan tuh jadi ya kemana-mana. Waduh, kalau saya di dalam hubungan relationship aja putus-putus terus, nggak bisa cari pacar, gimana saya bisa sukses dalam kehidupan lainnya? Gimana saya bisa sukses dalam karir? Gimana saya bisa sukses dalam bisnis dan seterusnya? Jadi melebar kemana-mana. Oke, nah jadi itu imajinasi kita harus dibatasi, dipastikan jangan sampai itu justru membuat ketakutan yang berlebihan. Oke, nah jadi yang pertama intake, yang kedua imagination, dan yang ketiga menurut saya juga penting adalah isolation. Oke, nah jadi seringkali ketika kita berada dalam keadaan yang tidak baik, yang kita di kondisi mungkin mental health yang tidak sehat, oke, jangan sampai benar-benar mengisolasi diri, nggak ketemu orang sama sekali, menutup diri, nggak mau ngomong, diem, karena itu yang menjadi bahaya. Harus bisa diekspresikan, harus cari orang yang Anda percaya, misalnya suami atau mungkin orang tua, seseorang yang Anda percaya untuk bisa membantu Anda. Oke, jadi jangan mengisolasi diri sendirian, itu justru malah makin bahaya menurut saya. Oke, nah jadi itu mungkin 3 secara singkat garis besar dan caranya ya. Our intake harus ditaga, our imagination juga harus dibatasin, dan jangan mengisolasi sendiri. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free, dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.